Selamat datang Bapak Ibu di Intimacy Worship. Hari ini kita mau bersama-sama menyembah Tuhan, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa, siapkan hati kita untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang sangat baik. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk semua kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami bawa hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan, kami akan mengalami perjumpaan yang manis, yang intim dengan Tuhan, di mana kami boleh menikmati hadirat-Mu, menikmati Engkau Tuhan. Di dalam kemuliaan-Mu Tuhan, Kau nyatakan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Mari Bapa bertahtalah di atas pujian dan penyembahan umat-Mu, dan biarlah segala pujian hormat hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau menyembah Tuhan bersama-sama.
kuduslah Tuhan. Kudus Tuhan, kudus namamu. Kami beri syukur kami. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang dimenang, Yesus nama kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib namamu, ajaib namamu. Nama yang dimenang, Yesus namanya. Nama yang dimenang, nama yang dimenang, Yesus namanya. Nama yang dimenang, Yesus Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun Bapak Ibu Saudara ada, mari kita kembali di Intimacy Worship. Saya akan memberikan beberapa firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Ini adalah anugerah-Mu Tuhan bagi kami, yang saat ini kami boleh menikmati kesehatan yang Kau beri, sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat yang Engkau sediakan bagi kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau sharing beberapa firman Tuhan. Kami percaya Engkau terlebih dahulu mengurapi kami, terlebih dahulu Engkau memberikan sesuatu kepada kami, sehingga Roh Kuduslah yang akan memberikan segala sesuatunya, sehingga kami boleh mengerti akan firman yang kami sharingkan pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan membacakan kembali firman Tuhan. Ini saya ambil di Yohanes, ya, surat Yohanes yang pasal yang ke-5, yaitu judul perikopnya adalah penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Bapak Ibu Saudara, ini juga sering mungkin saudara Bapak Ibu sudah membaca ya berulang-ulang, tetapi akan kami bacakan bagi saudara. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan gonjangan air di kolam
yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Saya ulang ya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya potong sampai di situ saja ya. Cerita ini sebenarnya cerita yang sudah sering mungkin ya Bapak, Ibu, Saudara baca, dengar ya. Nah, waktu itu kan Yesus sedang melipir-melipir ya, melipir-melipir. Padahal kalau dilihat di situ kan banyak ya orang sakit, tapi Yesus cuman tertuju kepada seseorang aja ya. Jadi ada orang yang sudah 38 tahun ya, dia sakit ya, nggak bisa berjalan. Nah, ini adalah sebuah anugerah tentunya kepada orang yang tadi sakit itu. Yesus cuman bicara, "Maukah engkau sembuh?" Nah, konsep orang ini itu, orang sakit bisa sembuh itu apabila ada malaikat Tuhan datang dan mengguncangkan air itu ya. Ya, itu konsep mereka semua gitu loh. Tanpa itu ya nggak mungkin sembuh. Tetapi ini mendadak ada seseorang datang kok menanyakan, "Maukah engkau sembuh?" Nah, ternyata apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu terjadi ya, kesembuhan itu terjadi kepada orang tersebut. Nah, saya lihat bahwa memang ini adalah buat orang ini kan sebelumnya mereka kan bukan orang percaya, artinya dia tidak mengenal siapa Yesus ya, siapa Tuhan Yesus. Nah, kita ini kan orang-orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus ya, sudah mengenal Tuhan Yesus. Tentunya kalau Tuhan bicara seperti itu, nah, kita tahu bahwa kalau itu memang Tuhan yang bicara seperti itu, tentunya kan tidak seperti orang ini ya, orang yang lumpuh ini ya. Dia dikatakan Yesus bilang, "Maukah engkau sembuh?" Malah dia jawabnya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam." Jadi kayak banyak alasan seperti itu. Nah, tentunya kalau kita orang percaya, ketika Tuhan, "Maukah engkau sembuh? Maukah engkau keluar dari persoalan hidupmu?" Nah, kira-kira kalau buat orang percaya untuk saat ini kira-kira seperti itu. Maukah engkau keluar dari keruwetan hidupmu? Nah, tentunya kita kan orang percaya kan kalau ada perkataan Tuhan seperti itu ya kita harus sambut dengan, "Oh ya mau Tuhan." Nah, kan seperti itu. Nah, jalannya seperti apa? Saya percaya Tuhan itu mempunyai beribu-ribu jalan untuk menyelesaikan persoalan hidup kita. Banyak hal kadang tidak terselami oleh pikiran kita. Nah, sebenarnya bukan tugas ya, kewajiban kita ketika Tuhan seperti itu, kita sambut itu dengan, "Yes Tuhan, aku mau Tuhan." Apa saja saudara ya. Sebenarnya kita ada sikap hati mau Tuhan ya, mau mengikut Engkau. Karena apa? Kan kita ini harus ada kesadaran ya, sekali lagi bahwa kesadaran yang terus menerus, misalnya seperti begini, hidup kita ini kan sepenuhnya kan miliknya Dia ya kan, miliknya Tuhan. Kita tidak ada hak lagi untuk tidak ada hak lagi untuk kita itu menyenangkan hidup kita sesuai dengan pikiran kita. Itu sebenarnya nggak ada hak lagi. Kita
orang yang sudah ditebus ya, kita ini benar-benar 100% adalah milik Tuhan. Nah, kalau kita sadar bahwa kita ini adalah milik Tuhan, tentunya segala sesuatu yang kita kerjakan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Kan begitu, bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri. Kita sendiri sebenarnya nggak ada kok. Semua itu segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, bagi Dia, untuk kemuliaan selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi bahwa ketika Tuhan datang kepada kita, itu tentunya kan responnya berbeda dengan ketika orang lumpuh dikatakan, maukah engkau sembuh? Kita ini orang-orang yang sebenarnya orang-orang yang sama seperti dia. Kita ini adalah orang-orang yang banyak sakit penyakit kalau dipikir ya. Sakit penyakit di dalam perkara rohani, kita nggak mengenal Tuhan dengan baik, kita suka memberontak dengan kita suka memberontak apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Kadang-kadang hidup kita tidak seturut dengan firman Tuhan. Banyak sebenarnya pemberontakan kita, tetapi karena kasihnya Dia, sebenarnya pemberontakan dan lain-lain itu semua sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Kita sebenarnya sebagai umat pilihan Dia, kita ini hanya merespon, mengucap syukur ya, apapun yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Sehingga segala persoalan itu sebenarnya kalau kita sadar bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita, semua ada jalan keluar. Nah, persoalan hidup kita itu nggak perlu kita fokus terus gimana cara cari jalan keluarnya. Kita hanya sebenarnya mengingat akan firman Tuhan, mengingat akan kasih-Nya. Ya, itu yang kita harus kerjakan hari demi hari. Nah, untuk persoalan hidup kita itu Tuhan sendiri nanti akan menyelesaikan bersama kehidupan kita. Kalau kita benar-benar terus mengingat akan kasih-Nya, mengingat akan kemurahan-Nya ya. Jadi jangan ketika ada persoalan ikut fokus terus cari jalan keluar sendiri, enggak seperti itu ya. Semua persoalan pasti ada jalan keluar ya, karena kita punya Tuhan yang penuh kepastian. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan ya, sharing saya pada hari ini. Dan mari kita sebelum kita tutup kita berdoa. Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa, kami sudah menyampaikan, kami sudah sharing akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sudah mengurapi hidup kami, Engkau sudah memberkati hidup kami. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat hamba-hamba Tuhan di seluruh muka bumi ini, dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya penyertaan perlindungan Tuhan ada pada mereka. Tuhan, kami percaya para hamba-hamba-Mu ini saat ini benar-benar merindukan akan kekuatan pertolongan-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa penyertaan Tuhan itu benar-benar nyata kepada mereka Tuhan. Biarlah mereka dimanapun berada itu menjadi terang dan garam bagi dunia. Tuhan, kami juga berdoa buat pemimpin kami, yaitu Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan juga jajarannya. Kami juga berdoa buat TNI, Polri, dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya para pemimpin negeri ini Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan hikmat di dalam menyampaikan, memberikan sebuah kebijakan. Tuhan, biarlah apa yang mereka putuskan itu terbaik bagi masyarakat di mana mereka pimpin. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami juga berdoa buat tenaga medis yang saat ini sedang melayani para pasien dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesabaran buat mereka untuk menolong, untuk merawat orang-orang yang saat ini sedang sakit. Tuhan, kiranya kami juga berdoa buat para tenaga medis yang justru saat ini kena COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau berikan kekuatan, Engkau memberikan pertolongan kepada mereka, sehingga mereka dikuatkan imunnya, sehingga mereka cepat pulih kembali dan mereka akan merawat orang-orang yang saat ini sedang sakit. Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh pendengar, pemirsa dimanapun berada. Tuhan, kami percaya mereka pun juga mempunyai pergumulan, permasalahan, persoalan hidup. Tuhan, kiranya Engkau juga mengerti hati mereka Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang sanggup menyelesaikan segala persoalan umatnya. Tuhan, kami percaya bahwa para pendengar yang saat ini mengalami pergumulan persoalan, Engkau sendiri yang akan memberikan pengertian kepada mereka melalui pergumulan persoalan, sehingga kami percaya bahwa segala persoalan pergumulan itu ada jalan keluar yang terbaik buat mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat para semua pendengar, pemirsa yang saat ini juga mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kami percaya Engkau juga memberkati mereka dimanapun mereka berada. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.